Maka terkait dengan muhasabah ini Allah menyuruh kepada kita, wal tandur nafsum ma qaddamat lihat, apa yang kita lakukan untuk hari akhirat, untuk hari esok. Yang pertama yang jelas amanu, iman. Mau tahun baru Hijriah, imannya dijaga. Mau tahun baru Masehi, imannya dijaga. Mau tahun baru Saka, imannya dijaga. Mau tahun baru Cina, imannya dijaga. Saya pernah di awal Semarang, saya lupa tahunnya, ketika habis pulang dari ceramah di Kudus, saya nitip mobil di museum, kemudian turun dari bis, saya nge-grab masuk ke banjir kanal, ki ora iso. Itu besoknya besoknya poso. Ora iso, macet-cet. Wah, saya pikir luar biasa masyarakat Kota Semarang ini menyambut Ramadan berjubel-jubel, mendatangi tempat sholat. Taunya apa? Pesta lampion. Pesta lampion. Maka entah tahun barunya apa, yang penting iman. Iman dijaga. Walaupun tahun baru Islam, imannya tidak dijaga juga rusak. Nah, setelah imannya dijaga, karena iman itu sifatnya elastis, dinamis, berkembang. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu ada kalanya bertambah dan iman itu ada kalanya berkurang. Maka biar imannya tidak rusak, biar imannya tidak berkurang, amalu. Setelah iman, wa amilu, apa amalnya? Apa perbuatannya? Di malam tahun baru apapun, saya bahasanya di malam tahun baru apapun. Mau tahun baru Cina, mau tahun baru Saka, mau tahun baru Masehi, yang penting wa amilus sholihah. Perbuatannya sing apik. Apa ciri-ciri perbuatan apik? Perbuatan apik adalah perbuatan yang jelas tidak melanggar syariat agama Islam. Nabi melarang mukul trompet, niup trompet, kemudian megong, kemudian sirine untuk tanda sholat karena sudah dipakai oleh agama lain. Tetapi ketika sirine itu untuk tanda bahaya, boleh. Makanya kalau ada bahaya udara, betul. Bahkan bukan hanya tanda bahaya, tanda buka puasa pun pakai sirine boleh. Karena konteksnya sudah berbeda. Jadi yang pertama, jaga iman kita di tahun baru apapun, jaga iman kita. Yang kedua, perbaiki amal kita, perbuatan kita. Jangan meniru-niru perbuatan agama lain. Bukan hanya casing bajunya, tetapi juga hatinya. Kalau hanya hijrah bajunya, ya banyak. Abu Jahal juga pakai jubah kan gitu. Abu Jahal pakai jubah, jenggoten. Abu Lahab pakai jubah, jenggoten. Maka yang penting bukan jubahnya. Kalau lebih penting, yo hatinya berjubah, yo badannya berjubah. Kalau saya balik, ibu-ibu lah misalnya, ya lebih baik jilbaban, kan gitu. Tapi yang dijilbabi bukan hanya kepalanya, bukan hanya rambutnya, tapi yang dijilbabi adalah hatinya. Jilbaban, hati ini orang dijilbabi, yo ngawur, menghujat Islam, menghina Islam dan lain sebagainya. Itu jilbaban. Maka saya sering mengatakan, tidak ada agama lain menghina agama kita kalau tidak diawali dari oknum umat Islam itu sendiri. Adan nggo dolanan, akhirnya wong liya dolanan. Begitu wong liya dolanan nesu, ora. Bahasa Arab nggo dolanan nggo lawak. Begitu bahasa Arab nggo dolanan, awake dhewe nesu. Komentar pula pakai bahasa Arab, alhamdulillah alamin, bla 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 bla. Akhirnya nyebut kul Allahu ahad, nyebut waduh ya Allah. Komentar bola kok seperti itu. Siapa yang mengawali? Umat Islam. Oknumnya tentunya nggih. Tapi begitu ditiru oleh orang lain, kita marah. Saya punya prinsip mayoritas hampir semua penghinaan terhadap ajaran agama Islam
dimulai dari umat Islam itu sendiri. Qori nggo dolanan, adzan nggo dolanan, salat nggo dolanan, dimulai dari umat Islam itu sendiri. Nah, jadi amalus sholihah wa amilus sholihah. Iman kita jaga, setelah iman kita jaga, apa yang kita jaga yang kedua adalah bagaimana kita menjaga amal soleh. Perbuatannya yang baik, perbuatannya yang tidak melanggar hukum Allah. Jadi buat apa tahun baru Hijriah kalau kegiatannya motong ayam di kuburan, motong ayam ya nang omah, ya, atau motong ayam ya di tempat rumah pemotongan hewan. Buat apa tahun baru Islam kalau kemudian motong ayam di Sendang? Ngapain harus ke sana? Kalau nyuci ayam bolehlah ke Sendang. Tapi zaman sekarang kan orang udah nggak nyuci di Sendang. Berarti kalau dia menyengaja nyuci di sana pasti ada sesuatu. Di rumah sudah ada keran ledeng, sudah ada air arteritis, sudah ada air sumur banyak. Biasanya nyuci nang omah, kok ini nyuci nang Sendang? Pasti tanda tanya. Perlu ditanya imannya. Oh, ini diperbaiki dulu imannya. Maka wa amilus sholihah harus diperbaiki. Buat apa tahun baru Islam misalnya? Bagi-bagi makanan di perempatan jalan. Ono mobil lewat kan ketabrak ya, bahaya toh. Ini bagi makanan juga ke orang, karena yang namanya nasi itu untuk dimakan orang. Apalagi nasi kuning. Kenapa kadang doyan? Karena jarang, ya. Jenengan beldino mangan nasi kuning terus, ini nasi putih sing enak. Wah, ini mumpung ono nasi putih. Karena tiap hari nasi kuning. Tapi goro-goro panjenengan tiap hari nasi putih, begitu ada nasi buli, ada nasi kuning, ada nasi liwet sing nganggo rempah, enak. Karena nggak tiap hari. Karena iman itu bertambah dan berkurang. Kapan iman itu bertambah? Ya ketika kita dicas seperti ini. Kita baca share-sharean yang positif. Kita ikut majelis taklim, kita ikut pengajian, iman kita bertambah. Tetapi ada kalanya iman itu juga berkurang. Ngalamun ora duit, kadang imannya berkurang. Ngalamun kakek duit juga imannya berkurang. Loh, gimana? Orang duit yo imannya berkurang, kakek duit yo kadang imannya berkurang. Memang kebahagiaan tidak diukur dengan duit, betul. Tapi orang duit pasti nggak akan bahagia. Ya, segalanya memang bukan duit. Tapi nek orang duit ora iso apa-apa. Nah, maka itulah al-imanu yazidu wa yanqusu. Karena iman itu ada kalanya bertambah, karena iman ada kalanya berkurang, dan tidak ada manusia sempurna. Tidak juga termasuk Pak Yai, Pak Ustadz, dan semuanya. Tidak ada manusia sempurna. Kiai setannya sing goda yo kelasnya setan kiai. Iya betul. Ada pejabat, setan sing goda ya setan pejabat. Ada wong biasa ora duwe, ya setan cilik-cilikan sing ora duwe sing goda. Maka nggak ada manusia sempurna. Semuanya punya kekurangan, semuanya punya kesalahan. Karena semuanya punya kekurangan, karena semuanya punya kesalahan, itulah tugas manusia diantaranya. Kewajiban dalam agama sesama manusia adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabar.